Jadi bagaimana orang-orang profesional itu bisa membumi dengan profesinya tetapi melangit dengan spiritualitasnya. Maka ini kita harapkan, sehingga kita harapkan bangsa ini yang sekarang ini dalam kondisi banyak tantangan memerlukan profesional-profesional yang spiritualis, sehingga menjalani termasuk pilkada, pilkades itu profesional sekaligus spiritualis, bukan hanya politik kepentingan yang bahkan bisa merusak mental bangsa dengan cara money politics, dengan cara dan macam-macam yang terjadi pada saat ini. Nah, maka tantangan ini harus kita jawab, bukan dengan mengeluh tapi memberikan solusi-solusi baru agar perjalanan bangsa ini ya, itu dipandu dengan cara-cara yang membumi sekaligus dengan cara-cara yang melangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan Safar, pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita memulai hari ini dengan cara yang baik sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kita mohon pada Allah agar bisa memasuki hari ini dengan cara yang baik, keluar dari hari ini nanti juga dengan cara yang baik, dan juga kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah yang kekuatan itu bisa menolong kita untuk bisa selamat dalam kehidupan ini sehingga menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin, waktu yang singkat ini mungkin kira-kira 20 menit. Bulan lalu Jumat pada awal bulan yang lalu kita sudah membahas tentang topik jarak hidup yang mungkin bisa dicek kembali di YouTube Masjid Darussalam. Sekarang kita lanjut ke kajian tentang jalur hidup. Mungkin suatu ketika juga mungkin ada materi arah hidup. Kenapa? Karena kita hidup, dan hidup ini perlu jarak, hidup ini perlu jalur. Pada jalur apa kita ini menjalani hidup kita? Jalur hidup ini sekalian ada dua. Yang pertama adalah jalur bumi. Jalur bumi. Yang kedua adalah jalur langit. Dan jalur bumi serta jalur langit ini tidak terpisah, satu kesatuan. Artinya kita ini menjadi orang yang profesional dalam menjalani hidup sekaligus spiritual. Ini intinya. Jadi bagaimana kita hidup itu dalam kondisi profesionalisme, artinya kita ahli dalam menjalani hidup sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Karena kita hidup di bumi, kita hidup di dunia nyata, kita hidup di dunia fisik, yang di situ perlu
kita sikapi dengan cara yang benar. Tapi pada saat itu kita juga mengalami kehidupan spiritual. Oleh karena itu banyak istilah-istilah baru dalam dunia spiritual ini, diantaranya misalnya ada sufi korporasi. Jadi pada era sekitar 90-an itu ada seorang profesional pengusaha besar di tingkat nasional, tapi beliau mempunyai tingkat spiritual yang tinggi sampai beliau mengarang buku yang berjudul Menjawab Tantangan Zaman. Beliau adalah Bapak Tutu Tasmara. Beliau menjadi profesional di masa-masa waktu itu era perusahaan PT Humpus miliknya Tommy Soeharto itu. Beliau menjadi profesional pada saat itu, tapi sekaligus beliau menjadi spiritualis. Jadi bagaimana orang-orang profesional itu bisa membumi dengan profesinya tetapi melangit dengan spiritualitasnya. Maka ini kita harapkan, sehingga kita harapkan bangsa ini yang sekarang ini dalam kondisi banyak tantangan memerlukan profesional yang spiritualis, sehingga menjalani termasuk pilkada, pilkades itu profesional sekaligus spiritualis, bukan hanya politik kepentingan yang bahkan bisa merusak mental bangsa dengan cara money politics, dengan cara dan macam-macam yang terjadi pada saat ini. Nah, maka tantangan ini harus kita jawab, bukan dengan mengeluh, tapi memberikan solusi-solusi baru agar perjalanan bangsa ini ya, itu dipandu dengan cara-cara yang membumi sekaligus dengan cara-cara yang melangit. Hadirin sekalian, tentunya pembahasan ini tidak mendalam, hanya kulit-kulitnya saja, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pembuka bagi kita sekalian untuk bisa menjalani hidup ini dengan sebenarnya, karena kehidupan dunia itu tidak terputus dengan kehidupan akhirat. Jadi hablum minan nas itu tidak terputus dengan hablum minallah. Banyak orang itu mengejar dunia luar biasa, semangatnya luar biasa, tetapi lelah ketika mengejar akhirat. Ketika mengejar uang luar biasa semangatnya, tapi ketika ibadah menjadi lemah. Nah, maka kita harapkan dua-duanya menjadi bersemangat. Kenapa? Keduanya itu merupakan kebutuhan hidup kita. Karena orang-orang yang mengejar dunia saja akan mengalami kekeringan spiritual. Maka dari sinilah kemudian akan menjadi kekeringan mental, dan kemudian banyak terjadi masalah-masalah psikologi yang ujung-ujungnya terjadi kerusakan pola berpikir sampai pada kecemasan yang tinggi, sampai kepada depresi. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah jalur bumi. Mari kita kaji walaupun tidak mendalam. Jalur bumi ini, yang pertama jalur bumi kita adalah bagaimana kita ini berpengetahuan. Jadi ayat pertama Iqra. Iqra itu membaca. Membaca ini berpengetahuan. Tapi membaca di sini bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan dasar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita itu belajar mengkaji ilmu, karena sebenarnya tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi semuanya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa mempelajarinya dengan profesional ya. Bahkan pemerintah ini memberikan anggaran yang besar sebenarnya untuk dunia pendidikan ya, tetapi kajian spiritualitasnya perlu dikembangkan. Makanya konsep pendidikan terbaru di negeri kita yang digagas oleh Bapak Menteri Abdul Mukti, beliau ada 3 prinsip dalam pendidikan, yaitu mindful learning, pendidikan yang berkesadaran. Yang kedua adalah meaningful learning, yaitu pendidikan yang bermakna. Dan yang ketiga joyful learning, pendidikan yang menyenangkan. Jadi siswa itu belajar bukan hanya mencari nilai, tapi siswa itu belajar dalam rangka berkesadaran ada kebutuhan mendasar tentang ilmu, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka Rasulullah mengatakan bahwa perbandingan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu seperti aku dengan orang-orang yang paling bodoh di antara kalian, kata Rasulullah. Bahkan orang yang berada dalam majelis ilmu
itu didoakan oleh binatang-binatang yang jauh di sana, termasuk yang dekat di sini, semut-semut, ikan paus di laut itu mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Maka kajian keilmuan ini yang akan mencerahkan kehidupan kita. Bahkan ketika Islam itu berkuasa di Baghdad, ya, Bani Abbasiyah itu tradisi menulis itu luar biasa. Bahkan ketika Baghdad itu ditaklukkan oleh suku Tartar dari Cina, waktu itu Genghis Khan menjadi kaisarnya, itu sampai mengambil buku-buku di perpustakaan itu dijadikan jembatan di Sungai Daljah, sampai air waktu itu berwarna hitam dari tinta yang luntur, menandakan tradisi menulis, tradisi keilmuan itu sangat tinggi pada zaman tersebut. Bahkan ilmuwan-ilmuwan dunia pada saat itu lahir dari kaum muslimin yang berkembang di Spanyol, ya, yang berkembang di Irak, di Baghdad dan semacamnya. Itu tokoh-tokoh Islam yang berkembang, dan mereka itu ilmuwan sekaligus ulama. Ini menandakan bahwa faktor-faktor profesional duniawi itu tidak terlepas dari faktor-faktor ukhrawi. Misalnya Al-Khawarizmi, beliau adalah ahli matematika. Ada juga misalnya Al-Biruni ini ahli astronomi. Yang Al-Biruni ini menjadi landasan dari Nikolaus Kopernikus yang berteori bahwa bumi itu mengelilingi matahari, teori heliosentris. Jadi bumi itu mengelilingi matahari yang kita yakini sekarang. Padahal sebelumnya itu masyarakat itu memahami bahwa matahari mengelilingi bumi, karena melihat bumi itu di bumi itu terbit matahari sebelah timur, terbenam ke barat. Jadi matahari mengelilingi bumi, geosentris. Tapi ternyata setelah ditemukan teleskop oleh Galileo Galilei, maka diketahui ternyata bumi itu kecil, matahari itu yang besar, dan matahari sebagai induk tata surya. Nah, karena Galileo ini menemukan teori yang terbalik dengan masyarakat umumnya, beliau dihukum gantung oleh gereja. Ini menandakan bahwa keilmuan itu luar biasa pada dunia Islam. Bahkan yang terbaru itu pada era 80-an 90-an itu ada seorang ilmuwan yang bernama Harun Yahya yang mematahkan teori dari Charles Darwin. Jadi Darwin ini mengatakan bahwa manusia itu berasal dari primata, dari bangsa kera. Ini di teori evolusi Darwin. Nah, tetapi Darwin mengatakan bahwa ada missing link, ada jalur yang terputus antara primata dengan manusia. Nah, yang terputus ini tidak bisa dijawab. Ternyata dibahas oleh Harun Yahya tidak seperti itu. Seandainya manusia itu berasal dari primata atau kera, maka sekarang tidak akan ada kera, semuanya sudah jadi manusia. Tapi ternyata kera juga hidup di habitatnya. Kenapa Nabi Adam itu bukan dari kera? Jadi mereka itu berteori dengan teori yang ada di bumi, bukan melalui wahyu. Inilah keberadaan bagaimana pengetahuan ini menjadi landasan yang utama. Maka semangat berpengetahuan ini harus terus dikembangkan. Tapi mirisnya sekalian, hadirin sekalian, mirisnya saat ini bangsa kita Indonesia ini rendah di faktor di bidang literasi. Itu dalam penelitian PISA itu kita itu rendah. Kita dalam berliterasi, membaca buku itu rendah. Apalagi sekarang tantangannya juga berat. Adanya game itu dan semacamnya yang mengurangi semangat anak-anak kita untuk belajar membaca. Bahkan sekarang di Finlandia itu kembali ke membaca buku dan menulis tangan. Yang sudah di era digitalisasi ini ternyata dampak negatifnya luar biasa, maka sudah mulai kembali kepada menulis dan membaca buku teks itu. Kenapa? Membaca buku itu lebih kuat bertahan lama daripada membaca di HP. Di HP itu tidak bisa lama karena harus geser semuanya. Tapi kalau buku itu bisa lebih lama membaca teks ini. Maka kembali kepada ini kita penting untuk menjadikan pengetahuan itu menjadi pionir dalam rangka membangun bangsa kita. Dari segi kecerdasan tidak kalah bangsa kita, tapi dari semangat belajarnya itu yang mungkin perlu dikembangkan. Ya. Tentunya ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga kerja kita sebagai anggota masyarakat agar anak-anak kita semakin cinta membaca. Karena ada istilah begini bahwa
Bagaimana kita bisa berbicara dengan orang-orang besar? Bagaimana kita itu bisa berdialog dengan orang-orang besar? Ternyata kuncinya di membaca. Karena buku itu mesti dikarang oleh orang-orang besar. Maka ketika kita itu membaca sebuah buku, kita itu berdialog, bertukar pikiran dengan orang-orang besar. Nah, ini penting bagi kita untuk memaknai cinta membaca ini, sangat penting, literasi. Kemudian jalur bumi yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan itu adalah skill life. Bagaimana kita punya skill untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Ya. Dulu di era 2000 berapa, sebelum kurikulum yang baru ini, sebelum kurikulum mereka itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Di situ nilai rapot itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau sekarang hanya satu nilai, waktu itu ada. Jadi bagaimana anak itu berpengetahuan tapi juga terampil. Karena keterampilan ini bukti dari pengetahuan. Bahkan kemajuan dunia ini karena keterampilan. Bagaimana keterampilan dalam bidang otomotif, dalam bidang macam-macam, yang itu bisa melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Termasuk juga skill home. Skill home ini bagaimana anak-anak kita itu dilatih untuk punya keterampilan di rumah. Karena tidak mudah. Bagaimana membuang sampah dengan baik, bagaimana membantu orang tua, bagaimana menyapu. Ini hal-hal kecil tapi mempunyai dampak yang besar. Jadi ketika seorang anak mampu dia membantu orang tuanya di rumah, merapikan kasur, kemudian nguras jeding dan semacamnya, itu sangat membantu ketika dia bekerja, sangat membantu. Bahkan sangat membantu ketika dia berkeluarga. Ketika berkeluarga itu suami, istri itu saling membantu, ini kan akan mendukung keharmonisan keluarga. Akan mendukung keharmonisan keluarga. Ketika sebuah keluarga harmonis, maka anak-anak itu tumbuh pada lingkungan yang baik. Ketika anak tumbuh pada lingkungan yang baik, dia akan menjadi remaja yang baik, akan menjadi orang yang baik, maka bangsa ini, umat ini akan menjadi umat yang baik. Oleh karena itu dimulai dari keluarga, dilatih anak itu, ya, dilatih. Makanya kemudian bagaimana memperbaiki hubungan antara anak dengan orang tua. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan ada 3 tahapan dalam memperlakukan anak. Yang pertama adalah la'ibuhum, usia 0 sampai 7 tahun itu perlakuan orang tua itu bermain dengan anak. Di sini muncul joyful learning, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Mereka itu disuruh sesuatu tapi dengan model bermain. Bahkan Rasulullah sendiri bagaimana beliau ketika sholat itu di punggung beliau, cucu beliau itu menaiki beliau kuda-kudaan. Beliau tidak segera bangkit dari sujudnya, menunggu sampai puas. Nah ini bagaimana menghargai. Sebab ketika anak itu tumbuh dalam kondisi senang di rumah, tentunya senang bukan dimanja, tapi senang yang bertanggung jawab, maka dia tidak akan mempunyai trauma-trauma masa kecil. Sebab trauma masa kecil itu sangat berbahaya ketika terbawa sampai masa tua. Itu disebut dengan inner child. Ada anak kecil dalam diri seseorang yang sudah dewasa, yang di situ ada trauma yang terbawa ketika tua, dan ini bisa berpengaruh negatif dalam kehidupannya. La'ibuhum, bermain. Yang kedua, tahapan yang kedua umur 7 sampai 14 tahun. Di situ disebut modelnya adabuhum, memberikan adab-adab, batasan-batasan. Batasan-batasan bagaimana berinteraksi dengan keluarga, dengan orang lain, itu diajarkan di situ dalam keluarga. Tentunya perlu orang tua pengetahuan ini. Makanya orang tua itu perlu parenting. Bagaimana belajar menjadi orang tua. Kadang-kadang orang tua itu sekedar memberikan kebutuhan konsumsi dan perlindungan saja, tapi di bidang pengetahuan bagaimana mendidik itu juga perlu dikembangkan. Yang terakhir, yang ketiga adalah raqibuhum. Jadi bagaimana anak usia 14 tahun ke atas itu bersahabat karib dengan orang tua. Di sini muncul diskusi, tukar pikiran. Oleh karena itu bukan kebetulan, hadis sekalian, bukan kebetulan umat Rasulullah di zaman beliau disebut sahabat, bukan kebetulan. Tidak disebut jamaah, tidak disebut murid, tapi disebut sahabat. Kenapa? Karena sahabat ini punya kedekatan emosional yang tinggi. Sahabat bisa jadi sahabat itu lebih baik daripada saudara. Kadang-kadang orang sesaudara bisa saling bertengkar, tapi kalau sahabat tidak. Sahabat ini saling menghargai, saling memaklumi, saling membantu. Itu sahabat. Berkorban luar biasa kalau sahabat itu. Kenapa? Karena sudah satu jalur, satu frekuensi, sehati.
Jadi bagaimana kita bersahabat dengan istri kita bersahabat dengan anak kita pada usia-usia tertentu itu sangat penting dan mereka membangun kehidupan mereka. Oleh karena itu jalur yang kedua, keterampilan hidup ini perlu, skill life perlu dilatihkan kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa membantu. Anak kita bisa masak, kalaupun laki-laki dilatih, bisa nyapu, bisa apa. Itu tidak urusan kecil tapi besar dampaknya karena melatih kesabaran mereka, melatih ketundukan, ketaatan, menghormati orang tua. Kalau nanti dia dewasa, insya Allah dia akan menghormati keluarganya, akan menghormati mertuanya. Ketika bekerja juga begitu, akan menghormati atasannya, akan menghargai bawahannya dan semacamnya. Dan ini kan hidup yang nyaman seperti ini. Di situ tidak ada ego, tidak ada sombong, tidak ada dengki. Insya Allah ini jalan keselamatan nanti kita dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, itu saja sementara, sebagian kecil ya, karena juga ini hari-hari efektif, hari-hari kerja. Mungkin kita nanti bisa disambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita berada dalam kebaikan terus, dalam ketaatan kepada Allah, yang akhirnya nanti kita bisa selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.